Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Naufal Rafiq Sayyid dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas PAI-B dengan NIM 2210 20 20 50 dari kelompok 6, mata kuliah Filsafat Umum dan dosen pengampu yaitu Pak Dr. Syarnubi, MPDI. Baiklah, pada video ini saya akan sharing materi kepada teman-teman sekalian mengenai periodisasi filsafat klasik. Nah, pada video ini mengenai periodisasi filsafat klasik, kita akan membahas dua topik pembahasan. Yang pertama, apa itu pengertian filsafat klasik? Dan yang kedua, bagaimana tokoh-tokoh pada periode filsafat klasik. Baiklah teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian filsafat klasik. Filsafat klasik merupakan awal pemikiran filsafat yang rasional yang muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi yang berlangsung pada zaman klasik. Filsafat klasik juga membahas ilustrasi pemikiran yang berlaku sampai sekarang. Bisa dibuktikan dari beberapa disiplin ilmu seperti filsafat politik, etika, metafisika, ontologi, logika, biologi, retorika, dan estetika. Disebut filsafat klasik karena dibangunnya filsafat yang menguasai sistem pengetahuan alam pikiran barat sampai kira-kira selama 2000 tahun. Para filsuf muncul berusaha untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang waktu itu mengalami pendangkalan dan melemahnya tanggung jawab manusia karena pengaruh negatif dari filsuf aliran sofisme. Kemudian langsung masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana dengan tokoh-tokoh pada periode filsafat klasik. Beberapa tokoh filsafat klasik yang akan saya bahas pada video ini yaitu yang pertama Thales, yang kedua Anaximander, yang ketiga Anaximenes, yang keempat Socrates, yang kelima Pythagoras. Baiklah teman-teman sekalian, tokoh filsafat klasik yang pertama yaitu Thales yang hidup sekitar 625 sampai 545 sebelum Masehi. Nama Thales muncul atas penuturan sejarawan Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Thales adalah seorang pedagang, ahli pemerintahan, ahli astronomi yang bisa meramalkan gerhana matahari pada tanggal 28 Mei 285 sebelum Masehi. Dia juga mempunyai ilmu tentang magnet, mengukur tinggi piramida-piramida Mesir, dan menemukan dalil-dalil ukur. Bahkan bagi orang Yunani, Thales merupakan salah satu dari The Seven Wise Men, atau disebut juga dengan 7 orang bijak. Thales mengembangkan filsafat alam kosmologi yang mempertanyakan asal mula, sifat dasar, dan struktur komposisi alam semesta. Menurut Thales, semua yang berasal dari air sebagai materi dasar kosmis. Sebagai ilmuwan pada saat itu mempelajari magnetisme dan listrik yang merupakan pokok soal fisika. Thales juga mengembangkan astronomi dan matematika dengan berpendapat bahwa bulan bersinar karena memantulkan cahaya matahari, menghitung terjadinya gerhana matahari, dan bahwa kedua sudut alas dari suatu segitiga sama kaki sama besarnya. Dengan demikian, Thales merupakan ahli matematika yang pertama dan juga sebagai the father of deductive reasoning, atau disebut juga dengan bapak penalaran deduktif. Walaupun Thales merupakan orang yang pertama menggunakan akal secara serius, yang berarti akal sudah mulai dikedepankan, akan tetapi cara berfilsafatnya masih terpengaruh oleh kepercayaan. Ini membuktikan bahwa Thales masih animisme. Kemudian tokoh filsafat klasik yang kedua yaitu Anaximander. Filsuf yang disebut juga sebagai Anaximandros ini kira-kira hidup antara tahun 640 sampai dengan 546 sebelum Masehi. Anaximander mengarang sebuah risalah dalam prosa yang pertama dalam kesusastraan Yunani yang sekarang tinggal satu fragmen. Anaximander juga selain menjadi orang pertama yang mengarang suatu traktat dalam kesusastraan Yunani, dia juga berjasa dalam bidang astronomi dan juga bidang geografi. Jadi, ia merupakan orang yang pertama membuat peta bumi. Pemikirannya dalam memberikan mengenai arch atau asas pertama alam semesta, ia tidak memilih pada salah satu unsur yang dapat dialami oleh indera,
tetapi ia juga memilih pada sesuatu yang tidak dapat diamati oleh panca indera, yaitu tu apeiron. Alasannya, apabila tentang ars tersebut ia menunjuk pada salah satu unsur, maka unsur tersebut akan mempunyai sifat yang dapat bergerak sesuai dengan sifatnya. Sehingga tidak ada tempat bagi unsur yang berlawanan. Sehingga menurut Anaximander, segala sesuatu itu berasal dari apeiron, yaitu yang tak terbatas. Pendapat Anaximander yang lain seperti silinder, lebarnya 3 kali lebih besar daripada tingginya, bumi tidak bersandar pada sesuatu apapun, mengapa bumi tidak jatuh, pemikirannya ini yang harus dipandang sebagai titik ajaran bagi orang-orang yang mengherankan orang-orang modern. Berbeda dengan Thales, ia tidak mencari asas pertama atas segala sesuatu pada gejala-gejala alam. Menurut Anaximander, tidak mungkin bahwa asas pertama segala sesuatu itu adalah salah satu dari anasir-anasir yang menyusun alam itu sendiri, yaitu air. Karena menurut Anaximander, asas pertama adalah harus yang menimbulkan segala sesuatu, maka ia harus yang lebih dalam daripada anasir yang menyusun alam itu sendiri. Baiklah teman-teman, kita lanjut kepada tokoh filsafat klasik yang ketiga, yaitu Anaximenes. Anaximenes yang hidup dari tahun 585 sampai 494 sebelum Masehi ini merupakan salah satu filsuf berasal dari daerah Miletos, di samping Thales dan juga Anaximander. Dia adalah murid Anaximander. Oleh karena itu, pemandangan Anaximenes terhadap kejadian alam pada dasarnya sama dengan pemandangan gurunya, yaitu Anaximander. Tidak semua ajaran gurunya ia terima, salah satunya bahwa barang asal itu tidak ada persamaannya dengan barang yang lahir dan tak dapat dilupakan. Setelah itu, Anaximenes berpendapat bahwa udara merupakan arch, alih-alih air sebagai prinsip pertama. Udara melahirkan semua benda dalam alam semesta ini karena suatu proses pemadatan dan pengenceran. Apabila udara melakukan pemadatan, akibatnya timbullah secara beruntun angin, air, tanah, dan akhirnya batu. Sebaliknya, kalau udara itu menjadi encer atau mengalami pengenceran, yang timbul adalah api. Dalam pandangannya, atas asal segala sesuatu, Anaximenes berpikir hampir sama seperti Thales. Kedua-duanya berpendapat bahwa yang asal itu haruslah salah satu dari yang ada dan yang terlihat. Thales mengatakan air segala dari sesuatu dan kesudahan dari segala-galanya, sedangkan Anaximenes mengatakan udara. Secara garis besar, pendapat Anaximenes yaitu yang pertama, suatu hal yang nyata bahwa udara terdapat di mana-mana. Yang kedua, suatu keistimewaan dari udara adalah senantiasa bergerak. Kemudian pendapat yang ketiga, udara adalah unsur dari kehidupan. Dari pendapat Anaximenes di atas menyatakan bahwa udara meliputi dunia dan sekaligus sebagai dasar dari kehidupan, karena tidak ada yang bisa hidup tanpa udara. Kita lanjut lagi teman-teman ke tokoh filsafat klasik yang keempat, yaitu Socrates. Socrates lahir di Athena pada tahun 469 sebelum Masehi. Ayahnya merupakan seorang pematung, sedangkan ibunya sebagai bidan. Socrates menikah dengan Xantippe yang kemudian dikaruniai 3 orang anak. Socrates dikenal juga sebagai prajurit yang gagah berani. Socrates tidak pernah ingin ikut terlibat terhadap urusan-urusan politik, maka ia lebih senang memusatkan dirinya kepada filsafat. Maka dari itu, sejak muda, Socrates telah terlihat sifat kebijaksanaannya karena setiap perilakunya dipercayai telah dituntun oleh suara batin yang membimbingnya kepada keutamaan moral. Di masa mudanya, Socrates mendapat pendidikan normal di bidang sains, musik, dan gimnastik, yang dimana semua ini adalah subjek mata pelajaran yang umum pada periode Yunani klasik. Socrates dengan pemikirannya untuk menyelidiki manusia secara keseluruhan, yaitu dengan menghargai nilai-nilai jasmani dan rohani. Hal tersebut bisa dilihat dari cara Socrates memberikan pelajaran kepada para muridnya adalah dengan berdialog atau tanya jawab, yang tujuannya untuk mengupas kebenaran semu yang meliputi para muridnya. Metode yang digunakan Socrates ini meniru pekerjaan dari ibundanya, yaitu yang bekerja sebagai seorang bidan, sehingga Socrates mengatakan bahwa dirinya adalah seorang bidan kebenaran, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau berdialog. Dengan cara seperti itu, ia dapat mengamati hal-hal yang konkret yang beragam coraknya pada jenis yang sama. Setelah itu, unsur-unsur yang berbeda dihilangkan sehingga tinggallah unsur yang sama dan bersifat umum. Itulah pengetahuan sejati.
Nah, kita masuk ke tokoh filsafat klasik yang kelima, teman-teman, yaitu Pythagoras. Pythagoras yang hidup sekitar 572 sampai 497 sebelum Masehi. Pythagoras lahir di Pulau Samos yang termasuk daerah Ionia. Tanggal dan tahunnya tidak diketahui secara spesifik. Ia juga tidak meninggalkan jejak-jejak tentang dirinya sehingga diperlukan kesaksian untuk mengetahui tentang sosok seorang Pythagoras ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Pythagoras merupakan murid dari Anaximandros. Pythagoras juga pernah mendirikan sebuah sekolah agama yang sangat berpengaruh di kota Kroton selama 20 tahun. Kemudian pemikirannya, substansi dari seluruh benda adalah bilangan, dan segala gejala alam merupakan bentuk ungkapan indrawi dari perbandingan-perbandingan sistematis. Ia juga mengembangkan pokok soal matematik yang termasuk teori bilangan. Pemikirannya tersebut mengemukakan bahwa setiap bilangan dasar dari 1 sampai 10 itu masing-masing memiliki arti dan kekuatannya tersendiri. Pythagoras menyatakan bahwa alam semesta merupakan satu kesatuan yang teratur, seperti halnya keharmonisan dalam sebuah musik. Keharmonisan dapat tercapai dengan menggabungkan hal-hal yang berlawanan, seperti ganjil genap, laki-laki perempuan, terbatas tak terbatas, diam gerak, terang gelap, kanan kiri. Pythagoras dalam pandangan awam filsafat di dunia modern ini adalah merupakan sosok pemikir terbesar pada masa pra-Sokratik. Mengapa? Karena hal ini mungkin disebabkan bercampurnya aduknya pemikiran yang menganggap penyelidikan rasional adalah bentuk bakti pada semesta atau disebut dengan kosmos. Kosmos menurut Pythagoras merupakan bentuk tatanan, bawaan, atau pola kedalaman yang mana dalam filsafat belakangan dikenal sebagai forma. Ini merupakan ide baru yang mana tidak terpikirkan oleh filsuf-filsuf Milesian yang berfokus hanya pada dunia material. Pythagoras tidak ingin disebut sebagai orang arif seperti Thales, karena menurut Pythagoras, kearifan hanya dimiliki oleh Tuhan semata. Pythagoras hanya menyebut dirinya sebagai filosof, yaitu pencipta kearifan. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan materi kita mengenai periodisasi filsafat klasik. Semoga video pembelajaran ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.